Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Saya dari kelas 2B S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan kesehatan tentang pencegahan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan tentang pencegahan corona. Pokok bahasan yang akan kita ambil adalah corona, subpokok bahasannya adalah pencegahan corona. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan waktu sekitar 45 menit. Latar belakang COVID-19 atau dikenal dengan sebutan corona adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali di Wuhan, di Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona Indonesia terus bertambah. Penyakit pernapasan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan instruksional umum. Setelah diberi penyuluhan, diharapkan keluarga mampu memahami tentang cara pencegahan virus corona. Yang kedua adalah tujuan instruksional khusus. Setelah diberi penyuluhan selama 30 menit, sasaran dapat mengetahui pengertian virus corona, mengenali gejala yang timbul akibat virus corona, mengetahui cara penyembuhan virus corona, mengetahui cara pencegahan virus corona. Yang selanjutnya adalah pokok materi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian virus corona, gejala virus corona, penyembuhan virus corona, dan yang terakhir adalah pencegahan virus corona. Saya akan menggunakan metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Materi yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang pengertian virus corona. COVID-19 atau dikenal dengan sebutan corona adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali di Wuhan, di Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara di Indonesia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah gejala-gejala yang timbul akibat virus corona. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasiennya. Namun secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Selain itu, penderita virus corona juga bisa mengalami kesulitan bernafas, nyeri atau tekanan yang menetap di dada dan bibir atau wajah kebiru-biruan. Jika Anda merasa cemas dan panik, bisa jadi gejala yang muncul itu merupakan psikosomatik dan bukan karena terserang virus. Penyakit psikosomatik adalah suatu penyakit di mana pikiran bawah sadar menghasilkan gejala fisik tanpa adanya penyakit. Materi ketiga yang akan saya sampaikan adalah tentang penyembuhan virus corona. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati virus corona. Namun tercatat ada beberapa orang yang telah sembuh dari virus corona setelah menjalani isolasi serta perawatan di rumah sakit. Di Indonesia misalnya, pemerintah mengklaim telah ada 8 orang yang sembuh dari virus corona. Hal itu didasari 2 kali pemeriksaan spesimen tidak ditemukan kembali virus corona dalam tubuh. Materi terakhir adalah tentang pencegahan virus corona. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengumumkan rencana tim ilmuwan untuk memanfaatkan plasma darah dalam pengobatan virus corona. Proses ini melibatkan pengumpulan plasma darah dari pasien yang telah sembuh dari virus corona. Plasma darah yang mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2 akan dimanfaatkan oleh ilmuwan. Ini akan diinfuskan ke orang yang masih melawan virus untuk membantu berkontribusi pada respon imun tubuh. Andrew
Cuomo mengklaim bahwa beberapa tes sebelumnya dari tim ilmuwan berhasil merangsang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Ini hanya uji coba. Uji coba ini untuk orang-orang yang berada dalam kondisi serius, tetapi Departemen Kesehatan New York telah mengerjakan ini dengan beberapa agen perawatan kesehatan terbaik mereka sehingga cukup meyakinkan. Kami akan mulai perencanaan ini, kata Andrew Cuomo. Selain itu ada risiko yang terkait dengan transfusi plasma, seperti memberikan pasien jenis darah yang salah atau secara tidak sengaja menularkan patogen lain. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah perawatan ini menggunakan plasma darah memiliki kemampuan untuk membantu mengurangi dampak virus corona atau tidak.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.